Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku melirik sekilas, kulihat seorang pengemis tua bertubuh kurus kering dan mengenakan baju compang-camping, lusuh berdiri termenung di ambang pintu warung. Dengan setengah terpincing, matanya yang kecil menatap nyalang dan menyeramkan ke arah kami. Tangan kirinya tampak memegang tongkat yang jika digerakkan akan mengeluarkan suara gemerencing berisik. Sedangkan di tangan kanannya terdapat sebuah gelas plastik bening berisikan uang receh. Dari sudut mata, aku perhatikan jika putriku dengan jeli terus mengamati ke arah pengemis tersebut. Sorot matanya terlihat dingin dan sinis layaknya tengah melihat seorang musuh bebuyutan. Beberapa ekor lalat tampak terbang berpesta di atas rambut pengemis yang terlihat kusut berantakan. Namun pria itu tidak mengindahkan kehadiran binatang kecil yang terus mengerubungi tubuhnya. Ia hanya berdiri terdiam mematung, mengasurkan gelasnya ke dalam warung. Seorang pelayan pria berjalan menghampiri dan memasukkan selembar uang ke dalam gelas plastik sang pengemis. Lelaki berjanggut putih dengan wajah pucat dan keriput itu segera beranjak pergi. Dengan tatapan kosong, ia melangkahkan kakinya menuju ke tempat yang lain. "Mbak, aku kok takut banget ya melihat pengemis yang tadi," Neng berbisik pelan. Dwi dan Lala langsung mengamini ucapan Neng. "Sama Mbak Neng. Lala juga merinding pas melihat orang tadi. Maaf, mukanya serem banget. Kalau aku merasa gimana gitu pas melihat tatapan matanya. Ih." Seperti sedang menonton film horor, Dwi bergidik ngeri. Aku terdiam sambil mengaduk-ngaduk gelas berisikan es teh manis. Sebenarnya dalam hatiku juga merasa ada yang janggal dengan kehadiran pengemis berbaju gelap itu. Aura yang menyelimutinya terasa misterius dan mistis. Belum lagi sorot matanya yang begitu sulit untuk aku jabarkan. "Ajian akek adik," celetuk Gendis yang sedari tadi hanya terdiam. "Kasihan kenapa, Dis?" saut Neng. "Akek itu kemana anak, awak atu banyak." Gendis menimbrung percakapan kami. "Batu." Kedua alisku bertaut mendengar celoteh Gendis. Kakek awak atu banyak anget." "Elat." "Batu dari mana, Dis? Pengemis tadi cuma membawa tongkat sama gelas yang isinya uang semua kok," saut Dwi sambil menyeruput segelas es teh manis. "Nowi, kakek nggak uak-uit. Kakek awalnya atu. Elasnya, ici atu emua." Gendis tetap teguh dengan pendiriannya. "Ah, Gendis, pasti salah lihat nih," celetuk Dwi. Sorot mata bulat putriku berubah menjadi tajam. Cukup lama ia terdiam, pandangannya menatap gusar ke Dwi. "Dis gak salah lihat. Uwi itu yang gak Ica lihat. Olang kakek awalnya atu di edek." Dwi tidak menanggapi amarah anakku. Beberapa kali ia menelan ludah sambil menggigit bibirnya. Ia terlihat gelisah mendengar nada suara Gendis yang seperti mengancam. "Anak hanya Allah aja, Allah nggak percaya. Olang ia awalnya atu." Serentak kami terdiam dan saling berpandangan satu sama lain. Lala berbisik ke Dwi. "Wi, aku lihatnya di dalam gelas pengemis itu isinya duit semua. Kalau kamu melihatnya apa?" tanya Lala memastikan kalau indera penglihatannya tidak bermasalah. "Samalah, aku juga lihatnya duit," jawab Dwi dengan alis terangkat heran. "Tapi kenapa Gendis malah melihat isinya batu semua ya?"
gumam Neng. Jangan-jangan orang tadi ikut pesugihan, makanya yang Gendis lihat bukan uang, melainkan batu, ujar Neng dengan suara berat. Hus, jangan seuzon. Ayo, jangan pada berspekulasi macam-macam, ketusku. Dengan perasaan gelisah tidak karuan, mata kami semua tertuju ke arah Gendis. Namun putriku tidak menghiraukan semua tatapan itu. Ia terus mengunyah menghabiskan sisa potongan ayam yang tersaji, membiarkan kami bertanya-tanya dan terhanyut dalam pikiran masing-masing. Baik otik Neng, hati-hati Alan. Lambaian tangan Gendis melepas kepulangan onti Neng. Setelah memastikan kalau semua pintu sudah terkunci rapat, aku segera mengajak putriku untuk beristirahat. Memasuki kamar, kulihat Dwi dan Lala sudah nampak sedang bercanda di atas karpet. Mbak, malam ini kita tidur di sini ya, pinta Dwi sambil memeluk boneka jerapah milik putriku. Iya, jawabku sambil merebahkan diri di atas pembaringan bersama Gendis. Wi, tolong matikan lampunya biar Endis bisa cepat tidur. Dwi segera berjalan menuju saklar yang berada di dekat pintu dan mematikannya. Kamar yang tadinya terang benderang sontak menjadi gelap gulita. Kubiarkan putriku yang tampak belum mengantuk mengoceh sendirian. Aku terlalu letih jika harus meladeni Gendis terjaga sepanjang malam. Aku mulai memejamkan mata dan memasuki alam mimpi. Entah sudah berapa lama aku terlelap. Di tengah sunyi, indera pendengaranku menangkap suara berbisik pelan. Wi, angun Wi. Gumam Dwi lirik. Ayo angun, ental. Apa Ndis? Astagfirullah, ini masih jam 2 malam. Kenapa Gendis belum tidur? Ndis gak ica bubuk. Otak Ndis anyak pertanyaan sama ikian. Pikiran apa Ndis? Kamu itu masih anak-anak, gak usah mikirin harga susu sama baju. Biar mamamu saja yang mikir. Utan cucui. Dis, jangan-jangan Gendis mabuk kopi ya, makanya jadi susah tidur. Dis gak minum opi, Dis minum cucu. Terus kenapa Gendis masih melek? Emangnya Dis mikirin apaan sih? Itu we, Dis ikilin ungce aku kan di awak hidung buat apa? Ya Allah Dis, Uwi memang anak IPA, tapi Uwi gak pernah mikir ke situ dan gak tahu jawabannya. Kamu masih 2 tahun kok bisa kepikiran hal itu sih. Harusnya anak seumuran kamu itu mikirnya besok mau main apa, bukannya malah ngasih pertanyaan yang ribet. Gerutu Dwi yang merasa kesal karena waktu istirahatnya telah diganggu oleh anakku. Awap Bi, angan anyak omong. Mbak, teriak Dwi memecah keheningan. Apa? Sautku sambil memejamkan mata. Bangun sebentar Mbak, lihat nih kelakuan anakmu. Dengan enggan aku membalik tubuhku dan melihat ke arah Dwi. Masih terkantuk-kantuk aku memicingkan mata, mengamati dalam gelap. Samar-samar kulihat anakku masih terjaga hingga larut malam sedang duduk di samping Dwi. Sedangkan Lala tampak masih tertidur pulas. Dis, Gendis kenapa belum tidur? Tanyaku malas-malesan. Gak ica lemah. Anakmu kacau Mbak, dia nanya ke aku fungsi yang di bawah hidung. Mana aku tahu jawabannya, aku saja gak pernah merhatiin. Ui ayah nih, otaknya gak diake. Dis, dengerin Ui baik-baik. Besok pagi, Gendis bisa tanya sama Google. Jangan kasih Ui pertanyaan itu lagi, oke? No Ui, Dis aunya Ui yang awap. Hutan ogel, Ui sekolah kan? Mbak, aku baru 2 malam nginap di rumahmu. Bisa turun berat badanku karena stres. Ui stres apa? Iklin awak ya? Ui tan umblo. Allahu Akbar, ini bocah malam-malam bikin tensi darah Ui naik aja nih. Perutku sakit berusaha menahan tawa. Ada sedikit rasa kasihan dan geli saat aku mendengar ucapan Dwi yang lucu. Dis, sini naik ke atas, tidur samping mama. Besok pagi kita cari jawabannya sama-sama. Enel mah. Iya mama janji. Sekarang Gendis istirahat dulu ya sayang. Putriku beranjak meninggalkan Dwi dan terduduk di sampingku. Keningnya tampak mengerut dan bola matanya berputar. Mah, Mama engel gak? Dengar apa?
Itu ada jualan anak ayam di depan rumah. Aku menajamkan pendengaranku. Hening, tidak terdengar satu suara pun. Diual lagi rame mah. Rame? Rame apa Andis? Ini tengah malam dan di luar sepi banget. Nomah, di luar ame, ada ondal-andil. Aku menurunkan pandangan ke arah Dwi. Tuh mah, jualannya anak ayam ada anyak. Yap, yap. Putriku menirukan suara anak ayam. Wi engeltan, curat siap-siap, pan rumah. Kini mata putriku setengah terpincing. Jari telunjuknya perlahan terangkat ke atas. Tuh, engel kan? Cekalang, kakak lagi tawa-tawa, biji kak. Gendis menutup telinga rapat-rapat dengan kedua telapak tangan. Dwi tersentak mendengar pertanyaan Gendis. Ia membeliak kaget. Dengan cepat, Dwi segera naik ke atas kasur dan menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Mbak, di sini mana ada yang melihara ayam? Terus kenapa sekarang anakmu bilang ada yang lagi ketawa? Kalau yang Gendis dengar itu benar, berarti di depan rumah ada akun. Belum sempat Dwi melanjutkan ucapannya, tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan cekikikan yang begitu menyeramkan, hingga membuat bulu kuduku meremang. Suara tawanya yang melengking tinggi terdengar terbang menjauh. Jantungku berdesir hebat mendengar suara yang mengerikan itu. Dwi menjerit histeris. Tangannya yang terasa sedingin salju memeluk erat tubuhku. Aku mau pulang, jeritnya tertahan. Akhirnya malam itu kulalui dengan tidur bertiga di atas ranjang. Sepanjang malam Dwi mendekap tubuhku erat, membuatku sedikit kesulitan bernafas. Bahkan untuk sekedar menggerakkan tubuh pun terasa sulit. Ia tampak begitu ketakutan. Sedangkan Lala tetap terlelap dalam tidurnya. Ia tidak terganggu dengan semua keributan yang telah kami perbuat. Keesokan paginya setelah selesai sarapan, Dwi langsung memesan taksi online. Ia memutuskan untuk pulang ke rumah hari itu juga. Lala yang tampak kebingungan hanya bisa mengikuti kemauan Dwi. Kini tinggal aku dan putriku menjalani hari-hari dalam sepi sambil menunggu kepulangan suamiku yang sedang bertugas keluar kota. Mama, ada Epon. Aku yang sedang memasak di dapur dikejutkan oleh teriakan Gendis. Dengan tergesa-gesa aku segera mematikan kompor dan menuju ke ruang tengah, tempat di mana putriku sedang bermain. Ponsel yang aku taruh di atas sofa bergetar. Kulihat nama suamiku tertera pada layar. Dengan perasaan membuncah bahagia, aku segera menjawab panggilan telepon masuk. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam Imah. Maaf, mas baru bisa menelpon sekarang karena mas baru tiba di kota. Gak apa-apa mas, yang penting sekarang mas sudah memberi kabar. Mah, Gendis mana? Mas mau bicara sebentar sama kesayangan. Sebentar, Imah panggilin dulu anaknya. Aku segera menyalakan fitur speaker pada panggilan tersebut. Dis, tolong kesini sebentar nak, ayah mau bicara sama Gendis. Anakku meletakkan mainannya di lantai dan menghampiriku. Ayah, teriaknya cumiakan telinga. Gendis angen ayah. Ayah gak akal tan. Mas Didi tertawa mendengar celoteh putrinya yang ceriwis. Ayah gak nakal Dis. Sama, ayah juga kangen banget sama Gendis. Cama, Dis juga angen ayah. Dis, kalau nanti ayah pulang, Gendis pilih mau liburan ke laut atau ke gunung? Tanpa berpikir panjang, putriku langsung menjawab dengan cepat. Out ya, Dis out swim. Sekarang, Gendis pilih mau perginya ke Bunaken, Bali atau Lombok? Putriku terdiam. Ia tampak berpikir sejenak. Ali aja ya. Bener nih, maunya ke Bali, bukan ke Bunaken. Suamiku mencoba merubah pendirian putrinya. Iya, Dis aunya ke Ali sama ayah mama. Oke, berarti nanti kalau ayah pulang, kita langsung pergi ke Bali ya. Oleh, yes. Teriak Gendis girang. Mah, Ali apa mah? Dengan raut wajah bingung, ia bertanya padaku. Aku tertawa geli. Gendis, gayamu itu seperti orang yang sudah pernah ke Bali. Ini malah nanya balik ke mama.
Dari ujung sana suamiku ikut tertawa mendengar ucapanku. Nanti mama kasih lihat video tentang Bali ya sayang. Cip, Gendis mengacungkan jempolnya. Ke Ali aik apa mah? Alan Tati ya? Lagi-lagi pertanyaannya yang polos dan lucu membuatku dan Mas Dedi tergelak. Ke Bali naik pesawat, Dis. Masa jalan kaki? Aku mencubit pipinya yang menggemaskan. Mah, nanti Mas transfer ke rekening Imah. Tolong Imah langsung cari dan pesan hotel yang letaknya di pinggir pantai. Jangan lupa juga sekalian pesan tiket penerbangan pulang pergi untuk tanggal 5 dan 12. Memangnya kita mau berapa lama di Bali? Seminggu. Mas mau ajak Gendis keliling Bali biar dia gak kuper di rumah terus seperti mamanya, goda Mas. Dasar. Ya sudah, biar nanti Ima yang booking semuanya. Jangan lupa cari hotel yang ada fasilitas playgroundnya biar Gendis betah dan nyaman. Oke Mas. Satu lagi, pesannya pesawat Garuda penerbangan pertama ya, biar kita sampai di Bali pagi, jadi bisa langsung jalan-jalan. Dan jangan bawa pakaian terlalu banyak, kita belanja di sana saja. Siap bos. Ya sudah, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Sekarang Mas mau cari oleh-oleh dulu buat Gendis. Suamiku mengucapkan salam dan mengakhiri panggilan. Bibirku yang tipis melengkungkan senyuman. Yes, Bali. Aku cumi kegirangan membuat putriku terlonjak kaget. Mama, ayah orang gila, gerutunya dengan wajah masam. Bali, Dis, Bali. Akhirnya kita akan berlibur. Aku melompat-lompat kegirangan. Mama ya anak kecil, ompat-ompat telus. Hatiku benar-benar bahagia. Setelah sebulan penuh hanya berdiam diri di rumah, akhirnya aku dan putriku akan melihat dunia luar. Pergi berlibur ke destinasi pariwisata yang terkenal akan keindahan alamnya. Aku mempertajam mata dan merentangkan kedua tangan, membayangkan suara deburan ombak dan hembusan angin pantai. Indahnya, bibirku terus melengkungkan senyuman. Mama apain elem? Mama bubuk. Ucapan Gendis membangunkanku dari lamunan. Perlahan ku buka kelopak mata dan menatap Gendis yang dari tadi menatap aneh ke arahku. Mama bukannya bubuk, tadi mama lagi menghayal kalau sudah sampai di Bali. Aku menepuk jidat. Ya Allah, mama lupa. Mama kan sudah janji mau ngasih tahu Gendis video tentang Bali ya. Aku segera mengambil remote TV dan menyalakannya. Aku memilih aplikasi YouTube dan mengetikkan Bali sebagai kata kunci. Tak lama kemudian muncullah berbagai pilihan destinasi wisata di Pulau Dewata. Aku memilih Pantai Uluwatu dan kini di hadapanku terpampang pantai dan resort yang sangat indah. Dis, ini yang namanya Bali, bagus kan? Dis pasti suka deh. Putriku dengan anteng duduk di atas karpet. Kedua matanya menatap layar di depannya. Ia tampak begitu fokus melihat ke arah layar besar itu. Agus mah, Dis suka. Aku tersenyum. Ya sudah, sekarang mama mau hunting hotel dan tiket pesawat dulu. Gendis yang anteng, nonton TV-nya jangan terlalu deket ya sayang. Anakku mengangguk sekali tanpa mengatakan apapun. Sekilas aku bisa melihat wajahnya yang bersemangat. Netranya terus memandang kagum ke arah layar TV. Aku melangkah menuju sofa dan merebahkan tubuhku di sana. Kini ibu jariku bergerak lincah membuka aplikasi. Hal pertama yang aku cari adalah hotel. Karena keluargaku akan cukup lama staycation di Bali, maka aku harus memastikan jika tempat kami menginap haruslah nyaman. Dan karena aku memiliki anak yang sedikit berbeda dengan anak lainnya, maka prioritas utamaku adalah hotel tersebut tidak boleh angker. Jariku mengetikkan salah satu pantai yang sangat terkenal di Pulau Dewata dan muncullah sejumlah nama hotel dan resort yang lokasinya tidak jauh dari bibir pantai. Mataku bergerak naik turun membaca satu persatu review hotel yang aku anggap bagus. Ada salah satu resort yang cukup menarik perhatianku. Resort yang berada tepat di pesisir pantai dan memiliki fasilitas private beach dan playground. Garis-garis halus muncul di antara kedua alis. Ini resort kenapa harganya murah banget? Rasanya seperti ada yang aneh. Aku mengamati foto-foto di galeri pihak hotel.
Semua tampak bagus, tapi kok bisa murah begini ya? Gumamku. Aku segera mengecek kolom review. Jariku terus men-scroll ke bawah, melihat dan membaca lebih banyak komentar tamu yang pernah menginap di sana, dan rasa heranku terbayar. Mataku terpincing membaca beberapa komentar. Di kolom review tertulis jika resort itu sangat menyeramkan. Setiap malam, mereka sering mendapat teror dan gangguan dari makhluk halus. Pantesan murah. Ternyata selain menjadi tempat menginap, resort itu juga menjadi ajang uji nyali sekaligus. Aku segera mencari hotel dengan fasilitas yang nyaman untuk anakku. Akhirnya aku temukan sebuah resort yang sangat strategis dan terletak di pinggir pantai. Resort ini memiliki akses ke mall yang terletak di sampingnya, sehingga keluargaku tidak akan kesulitan jika ingin membeli makanan. Hotel ini juga memiliki fasilitas playground yang lengkap dan review yang sangat bagus dari tamu yang pernah menginap di sana. Tanpa berpikir panjang, aku segera membooking room selama 7 hari. Setelah itu, aku juga segera memesan tiket pesawat pulang pergi untuk 3 orang. Alhamdulillah sudah dapat semuanya, tinggal packing. Aku perhatikan anakku tetap asik menonton ke layar TV. Ia tampak begitu terpana dengan pesona keindahan alam Pulau Dewata. Dis, kesini sebentar deh. Putriku segera melangkah ke arahku. Apa mah? Kita telepon Uwi yuk, kasih tahu kalau Gendis mau liburan. Kita bikin Uwi iri. Aku tersenyum jahil membayangkan ekspresi sepupuku jika ia tahu kami akan pergi berlibur. Anakku tertawa. Uwi, akalan tes. Ayo mah, pon Uwi. Aku meraih ponsel dan menelpon sepupuku dengan menggunakan fitur video call. Tanpa menunggu lama, Dwi langsung mengangkat panggilan itu. Apa Kiwil, ngapain nelpon Uwi? Sambutnya dengan suara ngegas. Gendis terkikik geli. Uwi udah uak. Ejanya ala-ala Lius ayam mama aja. Ngapain nelpon? Kangen Uwi ya? No, Dis nggak angen Uwi, Dis angen Itan. Ikannya nggak kangen Dis. Wi oong. Kalau dibilangin sama yang lebih tua, nggak pernah percaya. Wi, Dis mau liburan ke Ali. Bohong ah. Enel kok, mama udah beli ikat pesawat sama hotel. Ana mama aja. Mbak, itu yang dibilang sama Kiting bener? Tanya Dwi dengan mata melebar. Yoi, aku mengedipkan sebelah mataku berusaha menggodanya. Ikut Wi, ikut. Rengeknya bagikan seorang anak kecil yang menginginkan sebuah candy. No, Uwitan sekolah, halus belajar biar intel. Ya ndak omblo lagi. Mbak, aku ikut ah. Pada tega amat sih sama Uwi. Udah tahu Uwi mau ujian. Ini kalian malah mau pergi jalan-jalan. Dunia memang tidak adil, Wi. Gurauku sambil menertawakan Dwi yang raut wajahnya terlihat sangat menyedihkan. Mendadak putriku terdiam, sudut matanya menoleh melihat ke belakang Dwi yang sedang merebahkan tubuhnya di atas spray berwarna merah muda. Ia memusatkan netranya ke arah lemari berwarna putih yang pintunya sedikit terbuka. Ia mengerjapkan matanya beberapa kali. Anakku terkejut, pupil matanya yang coklat tampak membesar. Dari bibirnya terdengar jerit tertahan. Mama, itu siapa? Telunjuknya mengarah ke lemari di kamar Dwi. Siapa? Apa Dis? Itu mah, itu apa? Putriku beringsut mendekatiku. Ia berbisik pelan. Mama, itu kenapa di lemari Uwi ada eweknya? Ada perempuan di dalam lemari Mbak Uwi. Ada emen Uwi lagi senyum alam lemari. Ia mengangguk sesekali. Aku menyempitkan mata. Mama tidak melihat apa-apa, Dis. Apa emen Uwi ada alam lemari ya? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Angan-angan Uwi ama emennya lagi ain petak umpet. Gumamnya sambil beberapa kali mengerjapkan kelopak mata. Suasana terasa hening. Putriku tampak berpikir sejenak. Ia terdiam dalam tempo lama. Gendis menoleh ke arahku. Ia tertegun. Sedetik kemudian bibirnya yang kecil sedikit terbuka.
Mama, angan-angan itu jin ya? Aku menghela nafas, kemudian tersenyum dan mengangguk. Iya, Dis, perempuan yang saat ini Gendis lihat itu jin. Kenapa kalian berbisik-bisik di depanku? Perasaanku mulai gak enak nih, teriak Dwi dari layar ponsel. Itu si Bawel juga kenapa dari tadi melihat ke belakang Uwi terus? Ayo jujur. Baru saja aku ingin membuka mulut memberi penjelasan, Gendis langsung menyela ucapanku. Wi, itu di alam lemarimu kenapa ada eweknya? Dwi terkesiap, wajahnya berubah pias. Dengan mata melebar, ia menoleh perlahan ke arah lemari yang terletak di belakangnya. Sejurus kemudian ia berteriak, cumiakan telinga. Wah, Gendis, jangan macam-macam dong. Uwi takut. Kamu itu kalau melihat sesuatu jangan pernah bilang ke Uwi ah. Gendis gak seru nih, pekik Dwi sambil mengakhiri video call. Gendis tergelak sambil menutup mulut dengan tapak tangannya. Acal Uwi nakut. Ayah nih. Aca atut ama jin. Adi Uwi yang intan disjujul. Dasal Uwi. Gendis menggeleng-gelengkan kepala dan menepuk keningnya. Mataku membulat sempurna. Dalam hatiku tertawa. Aku merasa lucu mendengar ucapan Gendis yang sangat jujur dan polos. Gendis, kelakuan dan celotehmu yang lugu itu bisa membuat semua orang jantungan, batinku sambil tertawa pelan. Tidak terasa hari ini tepat sebulan sudah suamiku bertugas keluar kota. Dari tadi pagi Mas Dedi sudah memberi kabar jika ia sedang dalam perjalanan menuju ke rumah. Dengan penuh sukacita, aku dan Gendis bersiap menyambut kedatangannya. Terdengar suara kendaraan berhenti di halaman dan suara orang membuka pintu gerbang. Bergegas aku dan Gendis menuju pekarangan. Aku terpaku melihat suamiku sedang berdiri di teras. Mas Dedi tersenyum hangat. Matanya tampak berkaca-kaca. Ia berlutut sambil merentangkan kedua tangannya. Dis, sapa suamiku lembut. Ayah, pekik Gendis sambil berlari menghambur ke pelukan ayahnya. Dis, angan ayah, ucapnya sambil menangis terisak-isak di dekapan ayahnya. Anakku melepaskan semua kerinduannya dalam pelukan Mas Dedi. Mas Dedi memeluk Gendis erat sekali. Berkali-kali ia mengelus pundak putri tercinta. Sama Dis, ayah juga kangen banget sama Gendis, ujarnya sambil menciumi kedua pipi anak tunggalnya. Ada rasa bahagia dan rindu yang amat mendalam terpancar dari kedua bola matanya. Aku menghampiri suamiku dan mencium tangannya. Mas Dedi membelai lembut pucuk kepalaku dan mencium keningku mesra. Aku mengucap syukur tanpa bersuara. Rasanya hatiku begitu lega dan tenang karena keluarga kecilku kini sudah berkumpul kembali. Aku segera membawakan tas suamiku ke dalam rumah, diikuti langkah Mas Dedi yang masih menggendong erat putrinya. Siang ini adalah hari kedua suamiku di rumah. Di dalam kamar, aku disibukkan mengemasi semua keperluan yang akan kubawa pergi berlibur bersama keluargaku tercinta. Mah, semua barang sudah di-packing, tegurnya mengingatkanku. Sudah Mas, sesuai pesan Mas, Ima tidak akan membawa banyak baju salin. Kode booking tiket pesawat dan hotel jangan sampai lupa. Tenang Mas, semua ada dalam email Ima. Oh ya, jangan lupa, tolong ingatkan Pak Warsi untuk menjemput kita pukul 2 malam. Karena kita akan flank penerbangan pertama. Sip, sudah Mas, tenang saja. Ima sudah atur semuanya. Dari pagi Ima juga sudah mengingatkan Pak Warsi. Ya sudah kalau begitu, Mas mau rebahan sebentar ya Mah. Sepertinya Mas tidak enak badan, gumamnya sambil meraba keningnya dan merebahkan diri di atas kasur. Mas beristirahat saja biar nanti Gendis main sama Ima. Aku segera mengajak putriku yang sedang bermain di atas karpet untuk menuju keluar kamar, membiarkan suamiku mengistirahatkan tubuhnya barang sejenak. Menjelang sore, aku perhatikan suamiku tidak juga terjaga dari tidurnya. Aku mulai diselimuti rasa was-was. Dari ambang pintu kamar, kuamati tubuh Mas Dedi meringkuk tidak bergerak. Perlahan aku berjalan mendekat dan terduduk di bibir ranjang. Kuraba kening dan lehernya yang dipenuhi butiran keringat dingin. Astagfirullah, aku tersentak kaget. Sekujur tubuhnya terasa begitu panas. Mas, ayo bangun sebentar. Aku menggoyang-goyangkan tubuhnya pelan
berusaha membangunkannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.